Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dasep Nahuai, Haris Rizky Sendang, Rian Hidayatullah, Sarah Syakira Lambe, Riza Mosyah, dan Muhammad Akbar Petian. Dibuatnya video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas besar mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Winda Apriandari STMkom. Adapun materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain atau independen. Biasanya, variabel bebas atau independen dilambangkan dengan huruf X, sementara untuk variabel terikat atau dependen diberi lambang huruf Y. Metode regresi sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu regresi linear, linear majmuk, dan non-linear. Jadi, pada intinya, regresi ini merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan variabel independen atau X. Analisis regresi juga banyak digunakan dalam perhitungan hasil akhir untuk penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian. Hasil perhitungan ini akan dimuat dalam sebuah kesimpulan dan menentukan apakah penelitian yang sedang dilakukan itu berhasil atau tidak. Selanjutnya, ada fungsi analisis regresi. Analisis regresi secara umum bertujuan untuk mendapatkan sebuah prediksi atau ramalan. Untuk lebih jelasnya, dikutip dari laman Alzheimer, fungsi dari analisis regresi adalah sebagai berikut. Pertama, regresi itu untuk meningkatkan efisiensi. Regresi meningkatkan efisiensi, artinya regresi dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi dan memahami hubungan antar variabel sehingga didapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, melakukan prediksi di masa depan. Artinya, regresi ini memungkinkan penggunaan data yang telah ada untuk membuat sebuah estimasi tentang nilai-nilai yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan. Artinya, regresi dapat membantu memperbaiki kesalahan dalam prediksi ataupun pengukuran. Dan yang terakhir, memberikan pengetahuan baru. Tidak hanya memberikan sebuah prediksi, namun regresi juga memberikan sebuah pemahaman yang mendalam tentang hubungan antar variabel, sehingga dapat memberikan sebuah pengetahuan yang baik. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Akbar Ferdian akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, di sini ada manfaat analisis regresi. Nah, manfaatnya juga tidak jauh berbeda dengan fungsi. Manfaat dari analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada dapat meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Yang kedua, dapat membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y. Yang ketiga, dapat membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel. Yang keempat, dapat menguji hipotesis karakteristik dependensi suatu variabel. Nah, yang terakhir, yang kelima, dapat mengoptimalisasi proses bisnis. Adapun tujuannya, yang pertama, membuat estimasi rata-rata dan penilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana dan langkah-langkah analisisnya. Untuk regresi linear sederhana ini merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor yang biasa disebut X dengan satu variabel terikat atau respons yang biasa disebut Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Rumus ini digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX tambah E. Keterangan Y ini merupakan variabel dependen, X ini merupakan variabel independen, A ini merupakan konstanta atau titik potong Y, B ini merupakan koefisien dari regresi, dan simbol yang berbentuk E ini merupakan residual regresi atau istilah kesalahan error. Besarnya konstanta A dan B ini dapat ditentukan menggunakan persamaan A sama dengan sigma YI dikali sigma XI pangkat 2 dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N sigma XI pangkat 2 dikurangi sigma XI pangkat 2. Lalu untuk yang B sama dengan N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali
sigma YI dibagi N sigma XI pangkat 2 dikurangi sigma XI pangkat 2. Mari lanjut ke bagian langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana tersebut, lalu mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons, yaitu X dan Y-nya, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel, menghitung X pangkat 2 dan XY dan total dari masing-masing variabel tersebut, selanjutnya menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan, lalu membuat model persamaan garis regresi. Lalu selanjutnya melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Yang terakhir yaitu uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Mungkin hanya segitu penjelasan materi dari saya. Saya akan melanjutkan nanti menjelaskan dan menjawab salah satu contoh soal mengenai regresi linear. Terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu regresi linear ganda. Ini regresi linear ganda adalah alat untuk mengamalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas x1, x2, xn. Tujuan dari uji regresi linear ganda adalah untuk memprediksi nilai variabel bebas atau referensi Y apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2, Xn diketahui. Samping itu juga dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel bebas dengan variabel bebasnya. Sama regresi linear ganda secara matematis diekspresikan oleh Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn, Xn, keterangan di mana ini sebenarnya variabel dependen A konstan B1, B2, Bn sama dengan nilai koefisien regresi X1, X2, X1 variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka bentuk pertama regresi adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Lalu selanjutnya, kadang-kadang bila koefisien regresi yaitu B1 dan B2 mempunyai nilai sama dengan 0, dalam hal ini, variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2, nilainya negatif. Di sini terjadi hubungan arah balik antara variabel Y dengan variabel X1 dan X2. Nilainya positif, di sini terjadi hubungan yang searah antara variabel Y dengan variabel X1 dan X2. Koefisien B1 dan B2 serta konstanta A dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi B2 dikali sigma X1 dikurangi B2 dikali sigma X2 per M. Lalu B1 sama dengan sigma M 2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurangi sigma X2Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 per 2 dikali sigma X2 per 2 dikurangi sigma X1 dikali X2 per 2. Lalu B2 sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 Y dikurangi sigma X1Y ditambah sigma X1 X2 sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 pangkat 2. Lalu sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat 2 per M. Lalu sini sigma X2 dan X1 sama sigma X2 pangkat 2 dikurangi sigma X2 di sini pangkat 2 per M. Jadi sini juga sama sigma Y2 dikurangi sama dengan sigma Y2 dikurangi sigma Y pangkat 2 per M. Lalu di sini sigma X
1Y kemudian sigma X1Y dikurangi sigma X1 sigma Y per L sigma X2Y kemudian sigma X2Y dikurangi sigma X2 sigma Y per N sigma X1 X2 dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1 sigma X2 per N. Jadi sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah. Dan di sini saya akan menjelaskan materi dari regresi linear berganda. Metrik dapat digunakan sebagai alternatif untuk menentukan nilai A1, B1, dan B2. Metode ini dilakukan dengan cara membuat dan menyusun suatu persamaan sebagai berikut. Pertama ada AN tambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. A sigma X1 tambah B1 sigma X kuadrat 1 tambah B2 sigma X1 X2 sama dengan sigma X1Y. A sigma X2 tambah B1 sigma X2 X1 tambah B2 sigma X kuadrat 2 sama dengan sigma X2Y. Maka metrik dengan 3 persamaan dan 3 variabel M11A tambah M12 B1 tambah M13 B2 sama dengan H1. M21A tambah M22 B1 tambah M23 B2 sama dengan H2. M31A tambah M32 B1 ditambah M33 B2 sama dengan H2. Maka N kolom 1 baris 1, N kolom 1 baris 2, N kolom 1 baris 3 sama dengan A. M kolom 2 baris 1, M kolom 2 baris 2, M kolom 2 baris 3 sama dengan B1. M kolom 3 baris 1, M kolom 3 baris 2, M kolom 3 baris 3 sama dengan B2 sama dengan H1, H2, dan H3. A sama dengan determinasi M1 per determinasi M. M1 sama dengan H1, M kolom 1 baris 2, M kolom 1 baris 3. Maaf, M12, M13, H2, M22, M23, H3, M32, M33. Nah, untuk B1 sama dengan determinasi M2 per determinasi M. M2 sama dengan M baris 1, M kolom 1 baris 1, H1, M baris 1 kolom M kolom 1 baris 3, M kolom 2 baris 1, H2, M kolom 2 baris 3, M kolom 3 baris 1, H3, M kolom 3 baris 3. Untuk B sama dengan determinasi M3 per determinasi M. Maka M3 sama dengan M kolom 1 baris 1, M kolom 1 baris 2, H1, M baris 2 kolom 1, maka M kolom 2 baris 1, M kolom 2 baris 2, H2, M kolom 3 baris 1, M kolom 3 baris 2, H3. M sama dengan M kolom 1 baris 1, M kolom 1 baris 2, M kolom 1 baris 3, M kolom 2 baris 1, M kolom 2 baris 2, M kolom 2 baris 3, M kolom 3 baris 1, M kolom 3 baris 2, M kolom 3 baris 3. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Untuk mengetahui persentase pengaruh variabel-variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y digunakan koefisien determinasi. Kedua, besarnya X2 dihitung dengan rumus R kuadrat sama dengan dalam kurung B1 sigma X1Y dikurangi dalam kurung B2 tambah sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Ketiga, apabila kuadrat bernilai 0, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk variasi variabel-variabel tak bebas Y. Tidak sedikit pun dapat dijelaskan oleh variasi bebas X1 dan X2. Terakhir, apabila X kuadrat bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk variabel tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebas X1 dan X2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau akan menjawab soal tentang regresi berganda yang dikerjakan oleh Muhammad Akbar Ferdian
Nah, kita akan membahas hubungan antara kompetensi X1 dan kompetensi X2 dengan kinerja pegawai Y. Untuk tujuan itu, maka kita ambil sampel acak sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada X1 yaitu X1, X2 dan X10 dan X2. Jadi X1, X2 dan Y. Nah, tentukan persamaan regresi ganda Y atau X1 dan X. Nah, penjelasannya, cara penyelesaiannya di sini ada sigma Y sama dengan A0N tambah A1 sigma X X pangkat 1 tambah A2 sigma X pangkat 2 78 sama dengan 1 pangkat 0 A pangkat 0 tambah 162 A pangkat 1 tambah 128 pangkat 2. Itu untuk persamaan yang ke-1. Nah, yang kedua ada sigma Y X pangkat 1 sama dengan A0 sigma X pangkat 1 tambah A1 sigma X pangkat 12 tambah A2 A pangkat 2 sigma pangkat X1 pangkat X1 X2 tambah 1372 sama dengan 16 2 A pangkat 0 tambah 2996 A pangkat 1 tambah 2212 A pangkat 2. Itu untuk persamaan yang kedua. Nah, yang ketiga sampel sigma Y X pangkat 2 sama dengan A pangkat 0 sigma X2 tambah A1 sigma X1 X2 tambah pangkat 2 sigma X2 2 1055 sama dengan 128 A pangkat 0 tambah 2212 pangkat 1 tambah 1756 A pangkat 2. Itu untuk persamaan Y. Untuk persamaan yang ketiga. Nah, substitusi dari persamaan ke-1 78 sama dengan 10 A pangkat 0 tambah 162 A pangkat 1 tambah 128 A pangkat 2. Terus selanjutnya 10 A pangkat 0 sama dengan 78 dikurangi 162 A pangkat 1 sama dikurangi 128 A pangkat 2. Yang persamaan kedua 1372 sama dengan 162 A pangkat 0 tambah 2996 A pangkat 1 tambah 2212 A pangkat 2. Yang selanjutnya 1372 sama dengan 162 sama dalam kurung 7,8 dikurangi 16,2 A pangkat 1 dikurangi lagi 12,8 A pangkat 2 tambah 2996 A pangkat 1 tambah 2212 A pangkat 2. Selanjutnya cara 1372 sama dengan 12.263,6 dikurangi 2624,4 A pangkat 1 sama dikurangi 2073,6 A pangkat 2 tambah 2996 A pangkat 1 tambah 2212 A pangkat 2. Selanjutnya ada hasilnya itu 108,4. Nah, dijumlahin lagi jadi 371,6 A pangkat 1 dikurangi 138,4 A pangkat 2. Itu untuk persamaan yang kedua. Nah, yang persamaan ketiga 1055 sama dengan 128 A pangkat 0 tambah 212 A pangkat 1 tambah 1756 A pangkat 2. Nah, yang kedua 1955 sama dengan 128 dalam kurung 7,8 kurangi 16,2 A pangkat 1 sama dengan 12,8 A pangkat 2 tutup kurung tambah 2212 A pangkat 1 tambah 1756 A pangkat 2. Yang selanjutnya 1055
sama dengan 1998,4 dikurangi 2073,6 A pangkat 1 sama dengan 1638,4 A2 A pangkat 2 sama tambah 212 A pangkat 1 tambah 1756 A pangkat 2. Yang keempat 56,6 sama dengan 138,4 A pangkat 1 tambah 117,6 A pangkat 2. Untuk eliminasi persamaan yang keempat dan C yaitu 371,6 A pangkat 1, dikurangi 138,4 A pangkat 2 sama dengan 108,41 X pangkat 1 38,4. Nah, 138,4 A pangkat 1 tambah 117,6 A pangkat 2 sama dengan 56,6 1 X 771,6. Nah, selanjutnya 5 ada 51.429,44 A pangkat 1 tambah 19.154,56 A pangkat 2 sama dengan 15.002,566. Selanjutnya 51.429,44 A pangkat 1 tambah 43.700,16 A pangkat 2 sama dengan 21.032,56. Min 24.554,6 A pangkat 2 sama dengan min 6.029,994. Nah, A2 sama dengan 0,2454. Untuk yang terakhir substitusi A pangkat 4 ke persamaan 5 yaitu 138,4 A pangkat 1 tambah 117,6 A pangkat 2 sama dengan 26,6. Selanjutnya 138,4 A pangkat 1 tambah 28,87 sama dengan 26,566. Selanjutnya 138,4 A pangkat 1 sama dengan 27,73. Nah, untuk A pangkat 1-nya adalah 0,200 dan yang terakhir A pangkat 0-nya sama dengan 1,4176. Jadi persamaan regresi berganda Y atas X dan X1 dan X2 adalah Y-nya 1,4176 tambah 0,200 untuk X1-nya dan yang terakhir 2,2455 X2-nya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang soal regresi polinomial, di mana pertama cari persamaan kurva polinomial order 2 yang memiliki data berikut yaitu XI 0,12345 YI 2,1 7,2 13,6 27,2 40,9 61,1. Bagaimana untuk soal ini cara menyelesaikan itu dengan cara persamaan polinomial dari order 2 menjadi bentuk G dalam kurung S sama dengan AO tambah A1X tambah A2X2 TI sama dengan Y1 sama dengan dikurangi G dalam kurung S TI pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung YI dikurangi A0 dikurangi A1 X dikurangi A2 X X pangkat 2 dan tutup kurung pangkat 2 D pangkat 2 dengan delta E I pangkat 2. Lalu untuk polinomial ada 2 itu referensial dari dua kadar setiap koefisien dari polinomial dan kemudian disama dengan menghasilkan bentuk hitungan dapat dilakukan dengan tambah integrasi polinomial ada 2 yaitu kadarnya itu di nomor urut tertenang lalu X1 dari 0 sampai 5, lalu I1, 21, 77, 13,6, 27,2, 40,9, 61,1, lalu di sini 152,0. Lalu kosong kalian X1 pangkat 2, 01, 9, 16, 25, X1 pangkat 3, 01, 8, 27, 64, 1, 2, 2, 2, 2, X1 pangkat 4, 01, 16, 81, 2, 16, 256
35,5 585. X pangkat 2 yaitu 0,7,7 1494 2 pangkat 8 5 itu melakukan hitungan yang pada ini atas maka sistem sama jadi 6 kosong sama 15 sama 5 hadiah sama 15 atau soalnya ditambah 55 ditambah 25 dua 9 5 kosong sama 225 tambah 679 hadiah 28,8. Saya menggunakan sistem persamaan linear, adalah adalah 0,860714 yang sama dengan 235,986 AO 2,78571. Dengan demikian persamaan kurva adalah 2,78571 sama 2359286 X ditambah 18786 X2. Lalu hal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menyelesaikan soal yang saya buat, di mana pertanyaannya seorang mahasiswa jurusan manajemen perikanan ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan ikan kemasan pada perusahaan ikan Jakarta. Data yang diperoleh selama 20 hari pada bulan Oktober 2013 adalah sebagai berikut. Contoh soal pada tabel berikut di pinggir ini, di samping biaya promosi dan volume penjualan. Nah, pertanyaannya, dari data tersebut yang manakah yang merupakan variabel bebas, independent variable, dan variabel respon dependent variable? Kedua, tentukan persamaan regresi kasus tersebut. Ketiga, berikan interpretasi nilai konstanta dan koefisien regresi dari persamaan nomor 3. Penyelesaiannya, variabel bebas independent variable atau X adalah variabel yang mempengaruhi variabel tidak bebas terikat Y, dan variabel X adalah biaya promosi yang akan mempengaruhi volume penjualan Y. Kedua, tentukan persamaan regresi kasus tersebut. Persamaan regresi adalah Y sama dengan 44.559,74 ditambah 1.278X ditambah E. Ketiga, berikan interpretasi nilai konstanta dan koefisien regresi. Nah, interpretasi nilai konstanta dan koefisien regresi dari persamaan nomor 3 yaitu A. Jika biaya promosi sebesar 15.000, maka volume biaya penjualan Y sama dengan 44.559,74 ditambah 1.278 15.000 tambah E sama dengan 63.739,74. Yang terakhir B. Jika biaya promosi sebesar 20.000, maka volume biaya penjualan Y sama dengan 44.559,74 tambah 1.278 dalam kurung 20.000 tambah E sama dengan sebesar 70.119,74. Maka penyelesaiannya seperti itu. Dari soalan berikut ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari soal regresi linear. Di sini terdapat contoh soal seperti berikut. Seseorang peneliti ingin menentukan hubungan antara jumlah jam belajar dengan yaitu X dan nilai ujian yaitu Y siswa di sebuah sekolah. Lalu buatlah model regresi linear dan tentukan persamaannya. Lalu hitung nilai prediksi untuk jam belajar ke-12 karena di sini ada data yang dikumpulkan dari 10 siswa terlihat sebagai berikut. Pada kolom jam belajar yaitu X terdapat 10 data yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terdapat 10 data. Dan nilai ujian yaitu 65, 70, 75, 80, 85, 90 sampai dengan 110. Di sini misalkan jam belajar yaitu X, 2 jam belajar akan menghasilkan nilai ujian yaitu Y 65. Untuk jam belajar
3. Nah, jadi jika kita belajar 3 jam, maka nilai ujian kita akan 70. Jika jam belajar kita 4 jam, maka nilai ujian kita akan 75. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini langkah pertama yang akan saya kerjakan yaitu membuat model regresi linear. Langkah pertama yaitu menggunakan persamaan umum dari regresi linear tersebut, yaitu Y sama dengan MX tambah B, dengan M sebagai slope atau gradient dan B sebagai intercept sebagai perpotongan dengan sumbu Y. Untuk menghitung M dan B, saya akan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu M sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Lalu untuk yang B adalah sigma Y dikurangi M dikali sigma X per N. Nah, kita akan menggunakan rumus tersebut ya teman-teman, harap diperhatikan rumus tersebut. Lalu langsung saja kita bisa menghitung nilai prediksi. Setelah mendapatkan persamaan regresi linear tadi, yaitu Y sama dengan MX plus B, kita dapat menggantikan nilai X, yaitu nilai yang akan kita prediksi yaitu 12 untuk mendapatkan nilai prediksi Y. Di sini akan saya selesaikan untuk bagian A terlebih dahulu, yaitu membuat model linearnya. Di sini saya akan menghitung sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, dan N. Mari kita hitung yang sigma X terlebih dahulu, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai 11, yaitu menghasilkan 65. Lalu sigma Y yaitu 65 tambah 70 tambah 75 tambah 80 sampai dengan 110 sama dengan 750. Lalu untuk sigma XY sendiri itu 2 dikali 65, 3 dikali 70, 4 dikali 75 dan seterusnya sampai 11 dikali 110 dan menghasilkan total nilai 7475. Lalu untuk bagian sigma X pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sampai dengan 11 pangkat 2 menghasilkan nilai total 385. Lalu di sini N-nya sama dengan 10. Lalu kita akan menghitung bagian M dan B. M-nya sendiri tadi sudah saya jelaskan rumusnya seperti apa. Langsung saja kita masukkan input angka yang sudah ada, yaitu untuk rumus M yaitu N dikali sigma XY, yaitu 10 dikali 7475 dikurang sigma X dikali sigma Y, yaitu 65 dikali 65, lalu dibagi N dikali sigma X pangkat 2, yaitu 10 kali 385 dikurang sigma X pangkat 2, yaitu 65 pangkat 2, menghasilkan total nilai sama dengan 5. Lalu untuk yang B yaitu sigma Y 750 dikurang M dikali sigma X, yaitu 5 kali 65 dibagi 10, menghasilkan nilai 55. Jadi persamaan regresi linear adalah Y sama dengan 5X plus 55. Berikutnya mari saya akan menyelesaikan untuk bagian B, yaitu menghitung nilai prediksi tersebut. Untuk X sama dengan 12 kita substitusikan ke dalam persamaan, karena 12 yang tadi itu kita akan memprediksi jam belajar. Jika siswa tersebut belajar selama 12 jam akan memiliki nilai berapa gitu. Kita tinggal masukkan saja yang ke persamaan tadi, yaitu Y sama dengan 5X plus 55, yaitu 5 dikali 12 ditambah 55 sama dengan 115. Nah, jadi untuk nilai prediksi jam belajar selama 12 jam adalah 115. Lalu di sini juga saya sudah membuktikannya langsung melewati melakukan coding dengan Python. Saya di sini pertama-tama saya menginstal library NumPy scikit-learn, lalu saya mengimport library yang dibutuhkan seperti NumPy, linear regression, dan matplotlib untuk menampilkan plot. Lalu di sini ada datanya, saya memasukkan data yang tadi yaitu X jam belajar siswa dan Y nilai siswa. Lalu berikutnya saya membuat model regresi linear, yaitu model sama dengan linear regression dot fit, kita masukkan variabel tadi X dan Y. Lalu selanjutnya saya mendapatkan slope atau gradient dan intercept, yaitu model dot coefficient underscore indeks ke 0 dan B nya model dot intercept.
Lalu kita print saja persamaan regresi linear sama dengan berapa gitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan soal regresi linear. Diberikan sebuah tabel dengan X sebagai jumlah pembeli yang datang dan Y sebagai jumlah unit motor yang dibeli per hari selama 15 hari. Berikut merupakan datanya. Lalu tentukan persamaan dari Y sama dengan A plus BX. Sebelum menentukan nilai A dan B, kita tentukan dulu nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan nilai X-nya. Ini merupakan hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai A dan B dengan menggunakan rumus berikut. Untuk menentukan nilai A, kita menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY, lalu dibagi dengan N ini merupakan jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Untuk menentukan nilai B, kita menggunakan rumus B sama dengan N jumlah data dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi dengan N jumlah data dikali sigma X kuadrat dikurangi X dikurangi sigma X pangkat 2. Sehingga didapatkan hasil A sama dengan 880 dikali 72.689 dikurangi 1027 dikali 61.281 dibagi dengan 15 dikali dengan 72.689 dikurangi dengan 1027 pangkat 2. Hasilnya yaitu 28,9483. Hasil dari nilai B yaitu 15 dikali dengan 61.281 dikurangi dengan 1027 dikali 880 dibagi dengan 15 kali 72.689 dan dikurangi 1027 pangkat 2. Hasilnya yaitu 0,434056. Jadi persamaan dari Y sama dengan A ditambah BX yaitu 28,9483 ditambah 0,434056X. Ini merupakan chart dari tabel sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan maupun tutur kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.